Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya pemerintah menangani masalah-masalah besar yang ngaruh ke kita semua? Ternyata, di balik setiap keputusan penting itu, ada sebuah proses yang kuat banget, tapi seringkali ya nggak kelihatan. Nah, inilah dia, mesin tersembunyi yang ngebentuk masyarakat kita, analisis kebijakan publik. Coba deh kita ambil satu contoh masalah yang nyata dan, aduh, penting banget. Misalnya, tingginya angka gizi buruk dan stunting pada anak-anak. Ini kan bukan masalah sepele yang solusinya gampang kan? Nah, pertanyaannya, pemerintah harus mulai dari mana coba? Program kayak makan bersama ini kelihatannya bagus ya, niatnya baik banget pastinya. Tapi pertanyaannya, apa ini beneran solusi yang paling efektif? Gimana kita bisa yakin kalau program ini bakal berhasil? Nah, ini dia inti pertanyaan yang coba dijawab oleh analisis kebijakan. Karena faktanya, untuk benar-benar memecahkan masalah yang rumit, niat baik aja itu nggak cukup loh. Kita butuh sebuah, ya semacam kerangka kerja yang jelas dan terstruktur. Biar apa? Biar setiap langkah yang diambil itu benar-benar ngedeketin kita ke solusi nyata, bukan cuma jadi harapan kosong. Jadi, ini tuh bukan sulap, bukan juga main tebak-tebakan. Ini adalah sebuah proses yang sistematis. Pemerintah itu punya toolkit atau seperangkat alat khusus buat menganalisis masalah, ngerancang solusi, sampai ngukur hasilnya. Nah, proses inilah yang kita sebut analisis kebijakan. Oke, jadi toolkit ini nama resminya apa sih? Nah, inilah yang kita kenal sebagai analisis kebijakan publik. Menurut pakarnya nih William Endan, analisis kebijakan itu intinya adalah proses menggunakan informasi secara cerdas untuk bantu mecahin masalah. Biar gampang, bayangin aja analis kebijakan itu kayak dokter buat masyarakat. Mereka tuh nggak cuma ngobatin gejalanya aja, tapi bener-bener nyari akar masalahnya buat nemuin obat yang paling pas. Nah, yang penting untuk kita pahami nih, proses analisis ini bukan cuma satu langkah selesai gitu aja. Bukan, ini tuh sebuah siklus yang jalan terus dan punya 4 peran penting. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi, siklusnya tuh gini. Pertama, pemecahan masalah. Di sini kita gali dalam-dalam sampai ketemu akar masalahnya. Kedua, analisis. Ini jadi dasar buat ngambil keputusan. Jadi pilihannya itu berdasarkan bukti, bukan kira-kira. Ketiga, setelah kebijakannya jalan, kita masuk ke tahap evaluasi buat ngukur ini berhasil nggak sih? Dan yang terakhir, keempat, hasil evaluasi tadi dipakai buat perbaikan. Siklus ini muter terus, jadi kebijakannya bisa makin baik, makin sempurna. Inti dari semua ini apa coba? Data dan bukti. Jadi para analis kebijakan ini kerjanya ya diskusi, ngolah angka, menganalisis fakta. Tujuannya satu, mastiin setiap solusi yang dibikin itu landasannya kuat, berdasarkan fakta, bukan cuman asumsi atau perasaan aja. Oke, biar lebih kebayang, kita balik lagi yuk ke contoh awal kita soal gizi buruk. Coba kita praktekin kerangka analisis ini ke kasus program makan bergizi tadi, biar kita lihat gimana sih cara kerjanya di dunia nyata. Langkah pertama, dan ini yang paling fundamental, masalahnya apa sih? Kita harus definisikan dengan super jelas. Dalam kasus ini, masalahnya bukan cuma anak-anak lapar loh, tapi lebih spesifik, gizi buruk dan stunting pada anak. Kenapa? Karena ini punya dampak jangka panjang ke perkembangan mereka. Terus, kenapa butuh dianalisis segala? Ya, karena kita harus yakin dong program makan gratis ini beneran cara yang paling efektif. Bisa jadi akar masalahnya bukan cuma soal nggak ada makanan kan? Mungkin karena pengetahuan gizinya yang kurang, atau justru masalah ekonomi keluarganya. Nah, tanpa analisis, risikonya kita buang-buang uang banyak buat program yang cuma nyentuh permukaan, bukan akarnya. Dan tentu aja ujung-ujungnya kan tujuannya buat kebaikan masyarakat. Analisis ini ngebantu kita buat memprediksi dan nanti ngukur hasil baik apa yang bisa kita harapkan. Misalnya, kesehatan anak-anak jadi lebih baik, perkembangan otaknya lebih optimal, dan pada akhirnya kesejahteraan jangka panjang buat generasi penerus kita. Nah, jadi jelas ya, ini bukan cuma soal satu studi kasus gizi buruk aja. Proses ini dampaknya luas banget. Sekarang, yuk kita lihat kenapa analisis kebijakan yang bagus itu penting banget buat kita semua. Buat saya, buat Anda. Ini tuh win-win solution. Buat pemerintah, artinya keputusannya lebih pinter, anggaran negaranya nggak boros, dan bisa menghindari kesalahan fatal yang malah bikin rugi. Nah, buat kita sebagai masyarakat, artinya kebijakan yang ada itu benar-benar sesuai sama kebutuhan kita. Layanan publik jadi lebih baik, dan solusi buat masalah di sekitar kita jadi lebih manjur. Sama-sama untung kan? Oke, jadi kalau ada 3 hal penting yang perlu banget kita ingat dari obrolan kita kali ini dia. 1.
Analisis kebijakan itu adalah proses yang sistematis buat ngambil keputusan. 2, ini adalah alat yang super ampuh buat mecahin masalah publik. Dan 3, ini kunci buat bikin kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh lihat sekeliling Anda. Di lingkungan rumah, di kota Anda, masalah publik apa sih yang tiap hari Anda lihat yang kayaknya kalau dianalisis benar-benar kayak gini bakal ngebantu banget? Coba pikirin deh. Karena dengan kita paham proses ini, itu udah jadi langkah pertama buat kita bisa menuntut kebijakan yang lebih baik lagi ke depannya.